Mengejutkan, hari ini ada 4 berita terbaru tentang Tiko dan Bu Eni. Langsung saja ke berita yang pertama. Cerita Tiko tentang sosok ayahnya, mengayomi dan tegas. Tiko, anak dari Ibu Eni, menceritakan sosok ayahnya yang samar-samar muncul di kepalanya. Sosok itu dia kenal di rumah mewah, tempat yang membuat namanya dan ibunya mencuat dan mengundang kunjungan banyak orang belakangan ini. Kata dia, bapaknya adalah pria baik, mengayomi, dan tegas. Ya, ayah dulu itu baik, sih. Sosoknya baik, mengayomi, cuma emang tegas. Ya, tegas itu gimana? Ya, pokoknya tegas aja gitu, kata Tiko, 24 tahun, di Kompleks PLN Klender, Jalan Paron, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Menurut Tiko, ia dididik sama orang tuanya saat kecil. Namun, hubungan Tiko dan orang tuanya berubah setelah ayahnya tak ada. Dia tak merincikan keadaan yang dialami setelah ayahnya meninggalkan Eni dan Tiko, anak yang baru duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar, dengan detail. Tiko tak merincikan cerita yang mengubah sebagian jalan hidupnya, itu. Wah, enggak ingat pasti, sudah lupa. Soalnya sudah lama, ujar dia. Cerita lain yang terekam dalam memori Tiko, yakni ia diminta ibunya berhenti sekolah. Tiko mengatakan dia disuruh putus sekolah sama ibunya Eni saat duduk di bangku kelas 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri 90 Jakarta di Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Tiko tidak pernah tahu alasan mamanya meminta dia mengakhiri studi di bangku sekolah. Ibu suruh putus sekolah aja, enggak usah dilanjut dulu, katanya. Dia menyatakan mengingat sejumlah kenangan tentang ayahnya. Selain pengayom dan baik, menurut dia, ayahnya orang yang disiplin dan ulet. Hanya kata-kata pendek itu yang diterangkan Tiko, saat berbincang dengan Tempo tentang dirinya dan keluarganya. Pria kelahiran tanggal 30 Desember tahun 1999 itu berniat berziarah di makam ayahnya. Jadwal berangkat masih dia susun sambil mencari waktu pas mendatangi makam bapaknya. Ziarah juga aku belum temuin jadwalnya, mungkin dalam waktu dekat ini, ucap dia. Kisah Eni dan Tiko viral di media sosial. Keduanya tinggal di rumah mewah yang tak terurus. Sampah berserakan, lampu mati, air pun tak ada. Setelah suasana rumah itu diceritakan pembuat konten di YouTube, ia sekejap berubah rupa. Bercahaya lampu dan halamannya bersih. Sosok Tiko pun dikagumi banyak orang karena belasan tahun terus merawat ibunya yang kini dibawa ke rumah sakit untuk diobati kejiwaannya. Setelah menjadi idola banyak orang, Tiko kini ingin fokus mengumpulkan uang. Duit itu disiapkan agar dia lebih gampang membuka usaha di samping menjaga mamanya. Dia mengaku belum punya gambaran usaha apa akan digeluti. Di kepala hanya ada sosok ibu, perempuan yang disebut-sebut depresi dan bertahun-tahun menghabiskan waktu di rumah. Eni dirawat di rumah sakit khusus daerah Durensawit, Jakarta Timur. Sekarang aku lebih fokus ke mama, ucap Tiko. Berita kedua, Hotman Paris sarankan jual rumah mewahnya, begini tanggapan Tiko. Pengacara kondang Hotman Paris turut buka suara soal peristiwa viral yang bernama Pulung Mustika Abima alias Tiko. Pemuda yang melangsa bersama sang ibunda selama belasan tahun di rumah mewah tanpa aliran listrik dan air. Hotman Paris mengatakan bila rumah mewah tersebut dijual belakangan ini, maka kemungkinan akan menimbulkan masalah. Sebab, Ibu Eni saat ini tengah mengalami masalah kondisi kejiwaan yang tidak normal atau depresi. Karena sebagai ahli wariskan dia sama ibunya, sedangkan ibunya memerlukan pengampuan agar bisa menjual rumah tersebut, kata Hotman Paris seperti dikutip dari laman Bandung Viva pada Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023. Meski demikian, Hotman Paris juga memberikan saran kepada Tiko supaya segera menjual rumahnya dan membeli rumah yang lebih kecil, supaya hasil uang yang dari penjualan tersebut bisa untuk membiayai kehidupan sehari-hari bersama Ibu Eni. Kalau saran saya, dengan rumah yang begitu besar, kenapa gak dijual aja, dibeli rumah yang lebih kecil dan sisanya dipakai untuk kebahagiaan ibunya, untuk biaya hidup sehari-hari, jelas Hotman Paris. Tidak hanya itu, Hotman Paris menilai bahwa kasus yang dialami Tiko dan Ibu Eni tidak terlalu serius. Dia memberikan apresiasi terhadap pria 23 tahun tersebut karena sudah setia merawat ibundanya selama belasan tahun. Saya kira gak terlalu serius masalah yang mereka hadapi. Artinya bahwa dia mengurus ibunya, itu sesuatu yang kita puji, katanya. Seperti diketahui,
Ayah Tiko dikabarkan meninggalkan dirinya dan Ibu Eni sampai hilang kabar. Namun, baru-baru ini keluarga dari ayah Tiko, Herman Muji Susanto, buka suara bahwa dia sudah meninggal dunia sejak tahun 2015. Keluarga mendiang Herman Muji juga mengimbau kepada Tiko untuk tidak menyudutkan sang ayah mengingat dia tidak tahu kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan, Tiko sempat diancam dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Sebelumnya, saat Tiko disinggung soal wacana untuk menjual rumah, dia dengan tegas mengaku tidak akan menjual rumahnya. Meski harga rumah di kawasan tersebut sudah mencapai miliaran. Enggak, untuk saat ini sampai nanti pun aku gak ada wacana untuk ngejual rumah, tegas Tiko dalam acara Rumpi yang tayang pada Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023. Tiko mengaku betul-betul ingin mempertahankan rumah mewah tersebut. Bahkan, sang mama, Ibu Eni menegaskan hal tersebut kepada dirinya. Kalau mama benar-benar tidak mau menjual rumah. Mungkin karena itu peninggalan papa ya, kata Tiko. Berita ketiga, belasan tahun rawat ibunya, Tiko disamperin emak-emak untuk dijadikan mantu. Kisah Tiko, 23, yang merawat seorang diri ibunya tanpa listrik dan air selama belasan tahun, banyak mendapat simpati dari masyarakat. Hal ini mengingat, Tiko begitu tulus, sabar dan ikhlas merawat sang ibu bernama Eni yang mengalami gangguan jiwa. Sikap berbakti yang ditunjukkan Tiko saat merawat ibunya ini membuat banyak orang tua atau emak-emak yang menyebut Tiko jadi mantu idaman. Hal itu terungkap saat Tiko menjadi bintang tamu program FYP yang tayang di Trans 7. Saat itu, host program itu, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim meminta Tiko menghubungi kekasihnya yang bernama Puri. Kemudian sang kekasih menceritakan saat dirinya mendengar adanya emak-emak yang menginginkan Tiko menjadi mantunya. Pas lagi nelpon aja, ada emak-emak tuh nyamperin dia. Bilang Tiko mau ya sama anak ibu, katanya gitu. Padahal itu lagi nelepon sama aku, terus aku dengarkan, kata Puri di kanal YouTube Trans 7 Official seperti dikutip dari Hops pada Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Spontan seluruh isi studio pun bersorak-sorai mengetahui sikap ibu-ibu yang mengejar Tiko untuk dijadikan menantu. Terus kata ibu-ibunya gini, Tiko mau ya sama anak ibu punya anak perempuan katanya gitu hehe, sambung Puri. Namun, saat ibu-ibu tersebut menawarkan anaknya pada Tiko hanya tersenyum dan menolak halus tawaran baik itu. Tampaknya Tiko cukup cerdas dalam menjaga perasaan ibu-ibu tersebut. Warganet pun memberikan komentar positif atas sikap Tiko yang begitu tulus merawat ibunya belasan tahun. Tiko anak yang berbakti terhadap orang tua, di saat orang tua dalam kondisi apapun, Tiko bisa dijadikan contoh baik buat siapapun itu, untuk mencintai dan menyayangi orang tua sampai tutup usia, tulis Edken. Alhamdulillah ya Allah, Tiko diangkat derajatnya berkat kesabaran dalam merawat ibunya, semoga kedepannya kehidupan sama mamanya akan lebih baik amin, ungkap Edmas. Berita keempat, Natalie Holzer beri barang mahal ini untuk Ibu Eni, sempat ditolak Tiko, biar kamu semangat kerja. Tersentuh dengan kisah hidup Tiko, Natalie Holzer ingin memberikan hadiah. Natalie Holzer bahkan mengajak Tiko langsung untuk memilih hadiah tersebut. Sempat ditolak Tiko, mantan istri Sule ini bersyukur pemberiannya akhirnya diterima. Sifat dermawan Natalie Holzer selalu terlihat dari artis 30 tahun tersebut. Natalie Holzer tak jarang membantu seseorang yang tengah membutuhkan, baik dari fansnya maupun orang yang ia kasihani. Kali ini Natalie Holzer kembali tunjukkan sikap dermawannya ketika bertemu dengan Tiko. Kisah Tiko viral setelah dirinya merawat ibunya sendirian selama 12 tahun di rumahnya tanpa air dan listrik. Kebaikan Tiko yang sabar menghadapi ibunya yang merupakan penderita ODGJ orang dalam gangguan jiwa tersebut ternyata mengundang simpatik dari Natalie Holzer. Natalie Holzer berniat untuk memenuhi satu keinginan Tiko yang berharap bisa membelikan perhiasan emas untuk sang ibu, Ibu Eni. Tanpa basa-basi ibu dari Azam Adriansyah Sutisna tersebut langsung mengajak Tiko ke toko emas yang ada di salah satu pusat perbelanjaan. Natalie turun tangan sendiri untuk memilihkan dua perhiasan emas untuk Tiko dan ibunya yang kini masih dirawat di rumah sakit. Perhiasan emas tersebut seolah menjadi hasil dari kebaikan Tiko yang telah merawat ibunya dengan sabar tanpa bantuan siapapun. Sayangnya Tiko sempat menolak dua perhiasan emas yang diberikan Natalie Holzer pada dirinya. Karena ia ingin membeli perhiasan emas untuk ibunya dengan kerja kerasnya sendiri. Namun setelah Natalie Holzer membujuknya, Tiko mengambil dua gelang emas tersebut dari tangan Natalie Holzer dengan rasa terima kasih.
Natalie Holzer berharap agar dua perhiasan emas tersebut dapat menjadi motivasi Tiko untuk terus berjuang dalam kehidupannya. "Jadi aku mohon diterima," ujar Natalie Holzer dalam tayangan YouTube Natalie Holzer, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2022. "Kamu kenapa aku kasih ini biar apa? Biar motivasi kamu untuk semangat kerja," timpal Natalie Holzer. Raut wajah bahagia tergambar dari senyum Tiko setelah satu gelannya dipakaikan Natalie Holzer ke tangan kanannya.